Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih. Di episode 10, di season Tanya Jawab Iman Kristen ini, kita akan mempelajari sebuah pertanyaan yang sederhana, yang sekaligus merupakan penghinaan kepada Allah orang Kristen, yang selalu dikumandangkan dan dilakukan umat agama Jimat. Allah kok menjadi seperti makhluk ciptaannya? Kok lahir dari perempuan yang sudah pasti berdosa? Dan banyak pertanyaan bodoh lainnya. Mengapa kita membahas tentang ini? Dengan membahas tentang ini, kita berupaya menunjukkan kebodohan-kebodohan yang mereka perlihatkan, yang memperlihatkan penghinaan mereka juga terhadap isi kitab suci mereka sendiri, yaitu Al-Langit. Apakah Maria seorang manusia yang berdosa? Sudah pasti. Sekalipun Alkitab tidak pernah menceritakan kehidupan keseharian Maria. Kalau kita melihat kisah di Alkitab, memang tidak akan pernah kita temukan Maria melakukan dosa. Ini tinjauan dari aspek negatif dari perbuatan. Tetapi kalau kita melihat standar dosa bagi orang Kristen, tidak hanya itu. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, barang siapa tahu bahwa dia dapat melakukan hal yang baik, tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Siapa yang sanggup melakukan hal ini? Memanglah, sesuai kesaksian Alkitab, semua manusia di kolong langit ini berdosa. Dan Allah tahu itu. Oleh karena itu, Allah menggunakan istilah orang benar. Ini pun dengan standar orang yang benar di mata Allah. Saya sangat berharap saudara-saudara semua tidak mengkotak-kotakkan Alkitab dan mengatakan tentang zaman berlakunya Alkitab. Kita jangan seperti umat agama Jimat, di mana setiap ayat di Al-Langit banyak yang hanya berlaku terbatas berdasarkan zaman. Terlebih yang mengisahkan kelakuan Nabi Kutim, di mana sebagian besar umatnya tidak mau mengikuti. Karena kelakuan Kutim banyak yang melanggar etika moralitas. Inilah salah satu keanehan penganut Kutim. Sekalipun berpendidikan tinggi, banyak yang menutup mata bila berbicara mengenai kelakuan Kutim. Dan mereka mengakui perilaku Kutim yang buruk itu tidak perlu diikuti. Di sisi lain, mereka tetap mengagungkan setinggi Al-Langit. Mereka muliakan selevel dengan Allahnya. Mata hati mereka tertutup dikarenakan sedemikian hebat propaganda Al-Langit, demi kenikmatan surga jasmani yang dijanjikan Allah di Al-Langit. Tidak demikian dengan Alkitab. Setiap ayat di Alkitab berlaku pada semua zaman. Mengapa bisa demikian? Ya, karena perjanjian lama berisi kitab Musa yang berintikan Taurat, kisah sejarah bangsa Israel, kisah para nabi, hakim-hakim, raja-raja, nubuatan, dan nyanyian. Minimal, seluruh ayat di Alkitab dapat dipakai sebagai refleksi sampai zaman kapanpun. Mengapa bisa seperti itu? Ini disebabkan seluruh kisah di Alkitab sangat jelas. Mana yang berupa perintah Allah dan mana yang berupa keinginan manusia ataupun hanya kisah sejarah. Al-Langit tidak demikian. Bahkan Al-Langit masih dipercaya dijatuhkan langsung dari langit, plek, langsung dalam edisi bahasa surga. Padahal isinya 75% lebih copy paste dari Alkitab, tetapi sudah dipuntir-puntir. Mengapa dikatakan copy paste? Karena
Bila tidak ada sumber-sumber naskah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sudah pasti kitab suci Al-Langit tidak akan pernah ada. Sayangnya, mereka memakai sumber yang diperoleh dari sekte-sekte sesat kekristenan dan dari kisah-kisah dongeng. Jadi, memang Al-Langit adalah sebuah Alkitab palsu. Apakah orang Kristen keberatan? Tidak. Umat Kristen justru sangat terenyuh melihat keadaan umat jimat ini, karena inti ajarannya sangat jauh berbeda. Kutim dan Al-Langit menekankan kenikmatan duniawi, terlebih dalam kenikmatan seksual yang tidak ada di Alkitab. Jadi, memang sorga orang Kristen dengan umat jimat tidak sama, karena tujuan akhirnya bertolak belakang. Sudah pasti Allah kedua agama ini berbeda. Tapi, agama jimat menginginkan Allah yang sama dengan Allah orang Kristen demi kesinambungan cerita di Al-Langit. Sungguh mengharukan dan memilukan. Alkitab bersaksi, Perjanjian Baru merupakan cerminan dari Perjanjian Lama. Artinya, kebenaran di Perjanjian Lama berlaku di Perjanjian Baru. Tidak akan pernah terjadi di dalam cara kerja Allah bahwa Perjanjian Lama menjadi tidak berarti bila sudah ada Perjanjian Baru. Dengan kata lain, Perjanjian Baru adalah refleksi dari Perjanjian Lama. Sebagai cermin, seluruh isi Perjanjian Lama diperbaharui di dalam Perjanjian Baru. Ini disebabkan tahapan proses kerja Allah yang mengikuti perkembangan zaman manusia. Mengapa Allah yang mengikuti? Inilah bentuk Allah yang setia pada janjinya, Allah yang selalu hadir di dalam segala zaman. Allah selalu setia pada seluruh janjinya, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Semua terkait. Matius 5 ayat 17-18 dan Roma 10 ayat 4 menggambarkan tentang hukum Taurat. Karena memang disinilah titik keselamatan manusia yang hidup di zaman hukum Taurat. Mengapa demikian? Karena intisari ke-10 hukum Taurat hanya ada 2, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini jugalah intisari Perjanjian Baru. Itulah hukum kasih. 1 iota pun hukum Taurat tidak ada yang hilang. 1 nokta atau 1 dot juga tidak ada yang terhapus. Semua tergenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa tinjauannya adalah hukum Taurat? Di awal kisah manusia di dunia ini, manusia jatuh ke dalam dosa, dan dari awal sekali juga Allah sudah mengantisipasi untuk membersihkan manusia dari dosa itu. Ini bisa kita lihat di Kejadian 3 ayat 15. Jadi, seluruh kisah Perjanjian Lama merupakan kronologi besar untuk penggenapan janji Allah untuk memberi juru selamat, dan sebagian lagi mengenai nubuatan tentang akhir zaman. Kronologi besar ini berpuncak dengan kehadiran Yesus Kristus dan dilanjutkan dengan Perjanjian Baru yang memperjelas nubuatan Perjanjian Lama yang semakin mengerucut, yaitu bagaimana terjadinya akhir zaman tersebut di kitab Wahyu. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan satu kesatuan utuh, tidak terpisahkan. Ada pertanyaan di benak kita. Bagaimana kita melihat salah satu kodrat Yesus yang juga sebagai manusia sejati di samping sebagai Allah yang sejati? Ini sudah saya bahas di dalam season 2, video lepas episode ke-8-10. Silakan saudara mengikutinya. Marilah di sini kita ulas sedikit. Yang membuat Yesus Kristus berperan sebagai manusia sejati bukan dikarenakan dilahirkan seorang manusia bernama Maria, tetapi karena Yesus Kristus juga memiliki roh manusia. Apakah roh manusia ini berasal dari Maria? Tidak. Maria sama seperti manusia lainnya yang tidak akan pernah memiliki roh manusia kalau tidak diberikan Allah. Jadi,
Roh manusia ini adalah roh yang berasal dari Allah. Bila manusia mati, roh ini akan kembali ke pemiliknya, yaitu Allah. Dengan demikian, kita dapat memahami, roh ini bukan diperoleh dari warisan. Bagaimana bisa diwariskan apabila roh manusia kembali ke Allah? Jadi, kodrat Allah sejati dan manusia sejati yang disandang Yesus sudah ada sebelum ditempatkan Allah benih berupa firman Allah ke dalam rahim Maria. Kapankah itu terjadi? Ini terjadi ketika Allah memiliki rencana. Jadi, semua dalam framing waktu Allah. Dari pemaparan di atas, kita dapat melihat Allah tidak berfokus pada dosa, melainkan berfokus pada kebenaran. Kebenaran pada perjanjian lama tetap diteruskan pada perjanjian baru. Allah tidak melihat Maria sebagai manusia berdosa, tetapi yang pasti Alkitab bersaksi bahwa Maria adalah orang yang benar. Firman menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus akan mewarisi dosa-dosa Maria? Sudah pasti tidak. Tanpa Maria, peristiwa firman menjadi manusia tetap terjadi. Karena sudah dinubuatkan Allah di kitab Kejadian 3 ayat 15. Karena Allah Yahweh mengatakan Kristus lahir melalui seorang perempuan, maka terjadilah demikian. Bila Allah tidak mengatakan demikian, maka sangat mungkin juga Yesus Kristus lahir sebagai bayi tabung bila teknologi tersebut sudah ditemukan saat itu. Tetapi kemungkinan proses Yesus lahir melalui teknologi bayi tabung sangatlah kecil, karena Allah selalu mengikuti proses yang secara natural dialami manusia. Mengapa demikian? Semua proses kerja Allah selalu memperlihatkan suatu cara agar manusia mudah memahaminya. Sekalipun demikian, selalu terlihat di dalam setiap proses natural yang ditempuh Allah. Bila kita renungkan secara mendalam, akan selalu terlihat sisi adikodrati. Artinya, inilah stempel dari Allah atau tanda tangan Allah bahwa dialah yang melakukan itu. Artinya bahwa tidak akan pernah ada yang bisa melakukan hal yang sama. Dengan demikian, kita bisa semakin memahami cara kerja Allah. Tampaklah dengan segala maaf kepada Bunda Maria, beliau dalam tanda kutip hanya berperan sebagai media. Artinya, firman Allah berinkarnasi menjadi manusia dengan kuasa yang ada pada Allah melalui media Bunda Maria. Firman Allah itu menjadi manusia melalui Bunda Maria untuk menggenapi benang merah perjanjian lama yang memperlihatkan begitu banyaknya nubuatan tentang Sang Penebus. Artinya, memang Maria adalah perempuan yang merupakan puncak dari benang merah itu, seturut dengan nubuatan Allah Yahweh. Maria dan Yusuf merupakan garis keturunan Raja Daud, sebagaimana janji Allah kepada Raja Daud. Semua nubuatan tersebut tergenapi. Allah datang ke dunia memang sebagai Allah penuh. Dia juga sebagai manusia, bukan karena dilahirkan manusia Maria, tetapi karena memiliki roh manusia yang berasal dari Allah, yaitu dari dirinya sendiri. Dari seluruh bagian dari dalam diri manusia yang sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan Allah di awal manusia jatuh ke dalam dosa, dosa warisan hanya dimungkinkan berada pada kerusakan tingkat sel atau genetik manusia. Genetika manusia sudah tidak persis seperti awal penciptaan. Di awal penciptaan, manusia tidak akan mati. Kejatuhan ke dalam dosa membuat manusia dapat mati. Ini tampak dari kerusakan secara genetika, berawal dari kematian tingkat sel
inilah yang melemahkan manusia. Jadi, sangatlah jelas sekarang bahwa keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus tidak berkaitan dengan Maria, ibundanya. Inilah yang membuat manusia yang bernama Yesus Kristus ini dikatakan tidak mengenal dosa. Mengapa demikian? Ini disebabkan memang secara genetik tidak ada genetika Maria pada diri Yesus Kristus. Artinya, bila dosa merupakan warisan, maka manusia Yesus Kristus ini tidak mewarisi cacat gen itu. Manusia Yesus Kristus ini tidak mewarisi dosa itu. Banyak orang menyebarkan cerita bahwa berdasarkan darah yang ditemukan di pakaian, mahkota duri, kayu salib, paku, sampai ke kain kafan yang membalut tubuh Yesus dikubur, mereka mengatakan bahwa kromosom gen Yesus adalah 22 tambah 1. Ada juga yang mengatakan 23 dan banyak rumusan lain. Tetapi semua tetap tidak pernah muncul ke permukaan. Tetap hanya sebagai misteri. Sama halnya dengan kisah menghilangnya tabut perjanjian Allah yang berisi 2 loh batu, mana, dan tongkat Harun. Memang segala sesuatu mengenai diri Tuhan Yesus Kristus, segalanya adalah keajaiban. Tidak hanya sekedar dirinya, bekas-bekas yang ditinggalkan Yesus Kristus semasa hidup di dunia ini juga tetap menjadi misteri. Uniknya, Yesus Kristus mengemas seluruh keajaiban itu dengan kerja nyatanya sebagai manusia. Inilah proses kerja Allah. Allah tetap menginginkan manusia hidup untuk mengenali proses kerja Allah. Tahapan kerja yang ditempuhnya, bukan keajaiban yang dilakukannya. Keajaiban yang dilakukannya seluruhnya hanya memperlihatkan bahwa dialah Allah itu sendiri. Implikasinya, di sisi manusia Yesus Kristuslah kita harus merenungkan pengorbanannya di kayu salib. Itu yang harus kita dalami. Bila hanya sekedar menyelamatkan manusia dengan menebus secara ajaib atau secara simsalabim, dosa langsung hilang. Allah sangat mampu. Itu hal yang sepele bagi Allah. Sebaliknya, sisi kemanusiaannya lah yang selalu ditonjolkan Yesus Kristus, karena dia memberi contoh langsung kepada manusia untuk memahami bagaimana Allah bekerja. Satu hal yang sangat meneteskan air mata adalah melihat persekutuan roh manusia milik Yesus dengan roh ilahinya. Persekutuan yang sangat indah. Kita bisa melihat betapa memilukannya teriakan roh manusia Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Roh manusia Yesus Kristus amat sangat tidak rela berpisah dengan roh anak Allah yang bernama manusia Yesus Kristus ini, walau hanya sekejap. Inilah yang diajarkan Yesus Kristus agar kita pahami. Kita sudah mengenal Dia, kita harus bersekutu dengan Dia. Persekutuan yang dengan cara dan tempat yang benar, dengan cara persekutuan Roh Kudus dan roh manusia kita. Roh manusia kita di dalam hati inilah yang harus bersih dari dosa. Inilah tempat yang benar, inilah persekutuan roh di dalam kebenaran. Bagi umat agama Jimat, kenalilah Yesus Kristus dari kitab sucimu. Dialah jalan yang lurus itu. Dia mengetahui hari kiamat. Dialah sebagai hakimu kelak di hari kiamat. Dia berkuasa atas kematian dengan membangkitkan orang mati. Dan sangat banyak keajaiban yang dilakukannya, yang tidak akan bisa disembunyikan oleh iblis, sekalipun di dalam kitab Al-Langit, kitab sucimu. Iblis tidak akan pernah berani menyembunyikan itu. Karena Alkitab bersaksi, iblis sangat takut kepada Allah. Iblis tidak mampu menyembunyikan keilahian Yesus Kristus. Yang bisa dilakukan iblis hanya menyamarkannya di kitab suci Al-Langit, di balik tumpukan janji iblis dan kutim tentang kenikmatan sorga Al-Langit. Semua dilakukan iblis dan kutim agar umat seperti Anda tetap tersesat seumur hidupmu.
Saudara dapat melihat dari al-langitmu, apa mungkin Yesus keponakan Harun? Sedemikian kacaunya al-langit, apakah belum membuka matamu? Harun adalah saudara Musa, hidup 1500 tahun sebelum Yesus. Saudara perempuan mereka bernama Miriam, bukanlah ibu Yesus. Ibu Yesus namanya Maria. Mereka semua keturunan suku Lewi. Sedangkan Maria dan Yusuf, orang tua Yesus, keduanya dari suku Yehuda. Percayalah, al-langit dan kutim amat sangat sesat. Buka mata batinmu. Mengapa engkau mengagungkan nabi kutimmu? Nabimu sendiri menunggu di liang kuburnya waktu penghakiman yang akan dilakukan Yesus Kristus. Sampai kapan kutim menunggu? Semua itu tergantung Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa gaul, suka-sukanya Tuhan Yesus Kristus. Kapan dia mau datang menghukum kutim? Kutim hanya bisa menunggu dan menunggu. Saudara-saudaraku, segera tinggalkan agama jimat. Jangan sampai engkau mati tanpa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Carilah kasih Tuhan Yesus Kristus yang memerdekakanmu dari kacau balaunya al-langit. Yesus Kristus sangat mengasihimu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.